Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Wijinang Arifin di channel Keluarga Nafas Apa. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah teori tentang margin kanan, margin kiri, margin kiri yang diambil dari bukunya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant, Panduan Mencapai Kebebasan Keuangan. Ini banyak seminar-seminar yang membahas tentang cash flow quadrant. Lambangnya sangat familiar di mana-mana ada, yaitu sebelah kiri itu E dan S, kemudian di sebelah kanan itu B dan I. Nah, di buku ini juga dibahas di kuadran manakah kita berada. Nah, untuk memperjelas E itu apa? E itu employee atau karyawan. Karyawan ini di sini itu diartikan sebagai seorang yang bekerja untuk mendapatkan gaji. Karyawan apapun, gajinya sebesar apapun, itu maksudnya employee. Dia masih punya bos, dia bekerja sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Biasanya seperti itu. Misalkan kuli bangunan sudah ditentukan, sampai tukangnya berarti tukang, pembantu tukang berarti hanya pembantu tukang. Ataupun bekerja di pabrik-pabrik dengan gaji sampai mungkin puluhan juta, atau bekerja sebagai PNS atau ASN, itu juga sama, dia masuk ke golongan employee. Ini masih di margin kiri. Kemudian yang kedua adalah S untuk small business atau self-employed. Ini untuk pengusaha kecil atau pekerja mandiri. Pengusaha kecil ini dalam artian dia belum bersistem. Ini pemahaman saya berdasarkan beberapa kali saya ikut seminar tentang bisnis. Walaupun saya pada akhirnya kurang cocok dengan jenis bisnisnya. Dan kenapa teori ini saya bahas juga karena saya ada dua buku yang saya dapat dari ikut bisnis yang baru saja bisnis investasi. Jadi saya membahas dulu ini, membahas teorinya dulu. Jadi untuk small business itu bukan berarti orangnya tidak bekerja mandiri, itu bukan berarti dia itu modalnya tidak besar. Dia mungkin bermodal sampai miliaran, tapi dia kerjakan sendiri. Dalam artian seperti dia punya toko, dia yang belanja, dia yang jualan, dia yang menghitung uangnya, dia yang hampir, walaupun dia punya karyawan, dia itu karyawan hanya melaksanakan, jadi tidak ada andil apa-apa karyawannya. Dia memang karena karyawan itu employee, hanya dia dapat bulanan, tidak ada inovasi, tidak ada apa-apa, tidak ada masukan apa-apa, tidak ada sistem, maunya semau-maunya yang pengusaha mandiri ini. Nah, karena ini semua dikerjakan sendiri, jadi dia kebanyakan itu orangnya stres. Karena dia memikirkan semuanya sendirian. Seperti ibaratnya tadi itu, dia belanja sendiri, dia yang mengatur, pokoknya semuanya atur dia. Pokoknya karyawan cuma beres, cuma melayani pelanggan saja, jadi tidak bersistem sama sekali. Jadi ini small business, bukan berarti, karena ada beberapa yang beranggapan small business itu karena modalnya kecil. Tidak, modalnya besar tapi dia melakukannya sendiri. Dia punya karyawan tapi bukan partner. Nah, ini nanti akan beda dengan di sisi kanan yang
B. Untuk bisnis, pemilik bisnis besar ini bukan artian dia modalnya besar makin bagus sih, tapi intinya dia bersistem, dia punya sistem yang, jadi dia punya tim perencanaan, punya tim pemasaran, dia punya, tidak dia kerjakan sendiri, dia adalah pemilik modal, dia foundernya, dia menjadi apa ya, ibaratnya dia yang menggerakkan semuanya, tapi dia tidak berpikir sendiri, beda dengan self employed tadi atau small business tadi. Jadi ini benar-benar kerjasama dengan banyak orang yang benar-benar ahli, dan biasanya ada mentornya. Tapi di sini saya tidak setuju bisnisnya kalau dimasukkan ke dalam bisnis jaringan atau multi level marketing, karena dalam beberapa hal saya tidak cocok dengan multi level marketing itu. Salah satunya itu adalah yang paling menjadi masalah bagi saya adalah karena di depan sudah ditawarkan sampai akan dapat bonus sekian jika bergabung. Begitu bergabung ternyata ada persyaratan bahwa dia harus mempunyai 3 kaki ke bawah, kemudian bawahnya masih ada 2 atau 3 lagi masing-masing jaringan 3 itu, baru dia dapat bonusnya sekitar, bonusnya itu ya kecil lah, maksudnya kecil karena saat seperti ini. Dan saat mengeluhkan tentang masalah kenapa saya tidak dapat member, tidak dapat downline, mereka menyesal sampai malas, itu menurut saya tidak serg. Kalau pembahasan hukum sudah sendiri yang tangani, kalau saya tidak serg saja dalam diri ini karena mengambil jaringan 1, 3 itu akan mengalami jenuh. Sebanyak apapun orangnya, kalau mengambil jaringan, pada akhirnya titik paling bawah dia tidak bisa mencari orang lagi. Bisa dilihat di review buku saya yang di Berskor pun, pasal takala Rusia, di situ dibahas salah satunya adalah membahas seperti itu. Jika ada yang setuju boleh di komentar membahas ini, bisa kita membahas bagaimana downline supaya downline terakhir, karena downline terakhir tetap tidak bisa, pada akhirnya tidak bisa mencari orang itu. Jadi saya tidak setuju dengan bisnis jaringan, kecuali bisnis jaringannya diperbaiki, bahwa yang menolak, karena gini, salah satunya yang pernah ditawarkan kepada saya itu, jadi itu katanya ini bisnis kita akan memulai penghasilan sekian ratus juta saat sudah menjalankan sistemnya. Begitu saya pelajari, dia mengasih contoh bahwa sebuah pasta gigi atau sampo lah, saat dijual 10.000, dari produsen itu 3.000 atau 4.000 lah. Begitu dijual 10.000, di retail dan reseller mendapatkan sekitar 7 sampai 6.000. Itu kita mengambil 7.000 sampai 6.000 tuh, jadi kita bisnisnya di situ. Jadi kita mengambil dari pabrik langsung, katanya seperti itu. Tapi begitu prakteknya, pasta giginya menjadi harganya 100.000, dan berarti kalau dari produsen tadi 4.000,
Oh, dia mempunyai alasan bahwa ini pas giginya lebih bagus. Oke lah, dari produsen 20.000 berarti ada 80.000 yang bisa kita kelola. Atau dari produsen 30.000, kita ada 70.000 yang bisa kita dapatkan. Ternyata tidak, tetapi menunggu dulu dalam 1 bulan harus mendapatkan 3 kaki, kemudian 3 kaki tersebut di bawahnya ada downline lagi. Itu pun hanya dapat itu pun dia harus belanja minimal dalam 1 bulan itu mencapai sekitar 5 juta. Dan bonusnya yang dia dapatkan sekitar 50.000 saat dia sudah belanja 5 juta dan dia bisa jual kembali. Iya, jadi ini menurut saya tidak beres. Jadi seperti yang ini, walaupun sebenarnya bentuknya kita bisa seperti apa bentuknya bisa kita menemukan, tapi yang paling pertama adalah downline terakhir pendapatannya dari mana, karena itu rumus penggadaan dan ada titik jenuh di setiap penggadaan. Selanjutnya adalah investor ini masih yang kedua. Ini yang dia hanya memberikan modal, kemudian dia ngembang tiap bulan uangnya datang. Itu investor ini bukan seperti ini, juga ada ini MLM kan. Jadi mengatakan ayo kita investasi ya, entah jenisnya apapun namanya, saya tidak terlalu peduli, tapi intinya ada yang modalnya ayo 1.500.000 nanti dalam 1 minggu atau 1 bulan menjadi 3 juta seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang asuransi, katanya nanti setiap bulan sehari hanya 12.000, berarti dalam sebulan tapi kan tidak mungkin dalam sehari kita menyisihkan langsung nyetor 12.000, enggak, tapi sebulan itu berarti berapa ya, sekitar 300-an lah ya, 300 ribuan tuh kita hitung. 12.000 kali 30, 360.000 setiap bulan, dan dihitung seharinya 12.000. Iya, kalau dihitung sehari 12.000, siapa mungkin transfer sehari 12.000 bisa membengkaknya, bukan main. Transfernya saja berapa, dan Allah berusaha mau pasti sebulan, dan kita mulai sebulan menurut saya berat. Terus dalam artian itu yang menjamin uangnya siapa saat uangnya dibawa kabur, karena saya sudah menunggu saya tidak mengatakan semuanya seperti itu, tapi hanya berjaga-jaga bisnis seperti itu. Saat kemudian kabur hilang, nah siapa yang menjamin? Katanya jamin OJK atau jamin BI. Benerankah? Berapa orang yang ketipu dan sampai sekarang uangnya tidak kembali? Nah, pada klaimnya dulu klaimnya perusahaan saya, OJK sendiri sama BI nya sih tidak tahu ya, tapi intinya para upline saat menarik ini sudah dijamin oleh OJK, oleh BI, oleh ini ya. Kita tidak tahu itu urusan begitu. Jadi harus jeli saat mau mengikuti usaha seperti investasi. Ya pokoknya di bisnis dan investor itu rata-rata mereka itu kata yang sudah berpengalaman, itu sudah pernah ketipu, sudah pernah bangkrut beberapa kali. Ya memang seperti itu. Tidak bisa ibaratnya langsung tiba-tiba menjadi investor yang benar-benar. Saya ada 2 bisnis yang
investor investasi. Nanti akan saya bahas di review buku saya yang selanjutnya. Nah, kita akan bahas nanti di situ, akan kita sedikit kupas masalah-masalahnya. Nah, jadi untuk big business investor, jadi di teori ini bukan masalah modalnya besar atau tapi sistemnya seperti apa. Sistemnya juga, kalau sistemnya MLM yang sudah banyak berjalan di masyarakat, saya terus terang tidak merekomendasikan. Oh ya, di setiap kali ini tentang cash flow quadrant ini dibahas, pasti akan ada video-video yang ditampilkan seperti videonya Pipo dan Embro atau sejenisnya. Banyak sih, memang di bukunya sendiri itu ada kisahnya, yaitu ayah kaya mengisahkan ada 2 deskripsi tempat itu sangat menyenangkan, kecuali ada satu hal, ya, saya tidak punya air, jika hujan tidak turun. Benar-benar masalah. Kemudian menunjuk 2 orang menawarkan kotak untuk pengiriman air. Hari yang kesana ini ambil cerita di Pipo dan Embro, bisa dilihat di channel YouTube. Itu banyak contoh-contohnya yang hampir sepadan cerita dengan, jadi ceritanya desa kekurangan air, ada 2 orang, yang satu menggunakan ember, yang satu sambil menggunakan ember. Ini di Pipo dan Embro ya, itu yang satu sambil membuat jaringan pipa. Kalau di buku ini yang pertama langsung si Ed karena badannya kekar, dia langsung memakai 2 ember, kemudian membawa ember. Sementara yang satu namanya Bill, itu dia mencari orang dulu, dia menghilang dulu, mencari teman-teman yang, kalau di buku ini Milan yang berbahasa dia tidak terlihat selama 2 bulan, yang membuat sangat bahagia karena tidak mempunyai persaingan. Nah, ini di sini ceritanya bisa dibaca di Google Book bagian ini yang gratisnya. Saya tidak belum membeli bukunya karena intinya saya ingin membahas bagian ininya saja, ke dalam-dalamnya mungkin lebih bagus buku di sini, tapi intinya menurut saya sih sudah dapat di pendahuluan ini. Nah, kemudian akhirnya tapi di sini tidak diterangkan resiko-resikonya antara Ed dan Bill. Pokoknya di bagian Ed itu, bagian usaha gini-gini, dia tidak ada apapun, maksudnya dia menabungkah atau apapun, itu tidak ada. Jadi di bagian Embro juga, Embro tidak, dia dikatakan kalau malam suka minum-minuman, menghabiskan uang, dan biasanya dia mendapatkan uang. Kemudian dia kan juga di video Pipo dan Embro itu memiliki sakti. Seandainya dia kemudian dia kerja, kemudian mempekerjakan orang dan dia dapat sistemnya, dia juga dapat sebenarnya. Dan tapi karena ini ceritanya untuk memberi motivasi, ya harus yang bersistem yang menang. Ya, kayak Bill ini, dia mencari orang, itu berarti orang itu kan harus pintar melobi, kemudian modal. Kalau tidak modal berarti dia bisa meyakinkan orang yang punya modal untuk membantunya memodali, dia akan membuat bisnis pengairan. Kemudian ya banyak hal lah, tapi itu tidak dibahas karena itu terlalu ruwet. Tapi di dunia nyata memang seperti itu yang saya ketahui adalah seperti itu. Tapi kalau motivator ya harus jangan ribet. Pokoknya ini gampang. Iya, gampang.
pembahasan. Ya, memang bisnis yang bagus yang dijalankan, tapi tahu, tahu jalannya bukan asal jalan. Tidak ada bisnis asal jalan kecuali beruntung, keberuntungan datang ya. Itu beda lagi kalau orang beruntung ya. Kalau orang beruntung tidak bisa dibahas dalam bisnis yang tidak ya dalam bisnis maksudnya orang beruntung ya ada, tapi tidak semua orang beruntung. Karena dari itu. Jadi perpindahan seseorang dari margin kiri ke margin kanan itu tidak serta merta langsung langsung jadi, tidak. Itu harus proses banyak hal. Ini menurut saya lagi ya, menurut saya berdasarkan yang saya pahami dan saya alami. Investasi besar, ideanya besar bisa, tapi dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Nanti keuntungannya dalam bisnis tidak semuanya untung, tidak selalu untung. Bahkan bermodal sekian puluh juta mungkin hasilnya cuma sekian puluh ribu, bisa saja. Bisa saja. Kalau ditanyakan Pak Wiji sudah ikut bisnis apa aja, saya pernah ikut MLM, pernah. Bukan ya karena yang mengajak adalah ya kita ada apa ya, nggak enak sih ya, pekewuk bahasa Jawanya itu pekewuk. Biasa diajak berkali-kali, akhirnya kita ikut, ternyata pendaftarannya murah, cuma 100.000, cuma 200, ikut aja. Tapi pada datanya yang dijalan karena yaitu dari hati kecil, dolan terakhir seperti apa nasibnya, bahkan yang menjalankan bisnisnya sekalipun seperti apa nasibnya saat dia tidak bisa mengajak orang lain untuk bergabung. Dia bisa mengajak orang ya downline di bawahnya itu seperti apa nasibnya. Nah, itu akan terus saya akan bertanya downline terakhir saat dia dapat dengan downline, kemudian dapat dulu, saya tanyakan downline terakhirnya lagi, downline terakhir dapat apa. Itu akan, karena proses downline terakhir saya tidak menunjukkan si A si B, saya mengatakan downline terakhir dapat apa. Ya bisa dikatakan wah nggak benar bisnis ini mah gitu ya, boleh lah dikatakan seperti itu karena ya mungkin saya tidak pintar dalam berbisnis, tapi intinya ini memang motivasi sekali untuk mengajak kiri, tapi jangan pernah dibayangkan rasa semata-mata iya seperti ini. Dalam kenyataan kita tidak selalu menemukan sejalan seperti cerita Bibo dan Embro atau Ed dan Bill. Kita tidak selalu, kecil sekali cerita ini terjadi di dunia nyata itu mungkin entah berapa persennya dari semua kejadian yang ada dalam dunia bisnis. Jadi ini saja teori ini, bukunya minta beli dan harganya berapa ini, hubungin, jadi ada harganya. Silakan cek sendiri di Google Books kalau mau baca e-booknya, atau ke Gramedia. Ini buku cetakan Gramedia. Nah, alhamdulillah. Kompas Gramedia. Nah, ini cetakan Kompas Gramedia. Jadi silakan jika ingin tentang bisnis. Ini jika ingin pindah kuadran kiri kuadran kanan, yang pertama adalah bersistem, tahu sistemnya, paham, bukan asal jalan. Kalau
cuma melihat orang enak ya gini macam macam. Nah, tidak seperti itu. Modal kecil pun kita bisa ke margin kanan, tapi kecil dalam arti ini bukan kecil sekali ya, modal Rp1.000 ya. Ya mungkin kemungkinan mungkin ada, tapi dalam bayangan saya tidak, kecilnya bukan seperti itu, lebih kecil dalam hal usaha. Jadi ini saja pada kesempatan kali ini review tentang teori yang diambil dari Cash Flow Quadrant. Buku Cash Flow Quadrant milik Robert T. Kiyosaki. Jika penasaran, di YouTube banyak yang membahas tentang ini bisnisnya, tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan pernah tergiur dengan bisnis yang jaringan selama tidak bisa menjawab bagian downline terakhir dapat apa, downline terakhir dapat apa. Kemudian jika dia ada investasi, resiko seandainya perusahaan itu menghilang. Janganlah sebuah perusahaan yang kita sendiri hanya tahu info-info di internet dia terjamin di sini. Bank yang jelas-jelas terdaftar saja saat dia dilikuidasi, uang yang kita ada di dalam bank terkadang tidak bisa kita ambil. Terus itu resmi sekali bank yang resmi lah, bank yang sudah terdaftar ini. Walaupun di OJK juga ada plafonnya kan dari OJK. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan tergiur dengan oh ya nanti masa depan, oh ya ini bisnisnya bisa diwariskan atau seperti apapun. Intinya berhati-hatilah dalam bisnis, tapi bukan berarti melempem sama sekali tidak mau mencoba bisnis apapun. Kita tidak tahu rezeki dari Allah yang Maha Kuasa itu lewat dari pintu yang mana untuk kita. Jadi ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.